Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di Lanbida Channel Sharing to be Learn. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu NGO dari kakak-kakak kita yang sudah lama menggeluti bidang ini dan ingin sharing kepada kita semua tentang itu. Langsung saja ya kita telepon orang-orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pada kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi seputar NGO kepada kami ya, Kak. Ya, Dek. Oke, Sama-sama. okay, the first thing, let's introduce yourself to everyone and what is your career now? My name is Cahaya. I've been working about 3 years in international non-government organization. Dan terima kasih banyak sebenarnya Yuni udah kasih kesempatan untuk bisa join di channelnya Yuni untuk share sama teman-teman tentang dunia NGO. I hope this will be help all of you guys when you want to know about NGO more deeper and then enjoy ya dengan diskusi kami hari ini. Thank you. Oke, next tuh Kak Laila. Boleh perkenalkan diri, Kak? Hello everyone and Uni subscriber. Pertama sekali terima kasih untuk adik Yuni yang mungkin memberikan platform lah untuk kakak dan Kak Cahaya untuk berbagi mengenai NGO, karena memang NGO ini di Indonesia masih banyak orang yang belum tahu atau paham. Okay, my name is Laila and I have been working in NGO for 4 years. But if I can say, dari kuliah dulu juga sebenarnya udah berkecimpung sih di NGO, kayak internship gitu. Cuman officially work as an NGO worker itu udah 4 tahun. Oke nih, Kak. Aku ingin tanya nih, apa sih NGO itu? Jadi kan banyak nih orang-orang awam yang tidak tahu apa NGO. Nah, kakak-kakak di sini bisa memberikan jawaban sederhana yang bisa membuat orang-orang lebih mengerti tentang itu. Nah, mulai dulu dari Kak Aya dulu deh. Sebenarnya aku pribadi masih menyadari bahwa orang-orang di sekitar aku masih banyak yang tidak paham tentang apa itu NGO. Nah, NGO, non-government organization, adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri ada yang NGO internasional, NGO lokal, tapi pada basicnya semua NGO di dunia itu bekerja untuk pengembangan masyarakat. Nah, di Indonesia, setahu aku mulai menyebarnya NGO semenjak adanya bencana alam di Indonesia yang lumayan besar ya efeknya, bahkan dunia juga cukup menjadi perhatian di bidang bencana alam itu semenjak tahun 2005 bencana tsunami di Aceh. Mungkin lebih jauh tentang NGO itu detailnya kita bakal bahas nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, atau mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Laila. Oke, makasih Kak Aya. Nah, kita lanjut ke Laila. Kalau dari aku sebenarnya udah sama ya sama yang disampaikan Cahaya, tapi simply memang NGO itu kan kami biasanya memang kalau humanitarian aid worker itu bilangnya non-government organization, and then singkatannya itu NGO gitu. Memang fokusnya itu kan sebenarnya kalau NGO ada banyak tuh. Biasanya kan kita ada fokus di isu, ada di sektor, itu depends on the NGO. And biasanya NGO itu kan ada banyak seperti yang dibilang Cahaya tadi, bisa fundingnya dari bukan beberapa ya, dari berbagai negara. Nah, kalau aku pribadi punya pengalaman, itu pernah bekerja NGO yang South Korea dan NGO yang dari Amerika sekarang. Jadi simply memang NGO itu lembaga non-pemerintahan. Tapi memang banyak sih yang nggak tahu. Jadi harapannya mungkin dari video ini bisa
membuat banyak orang paham apa itu NGO gitu. Karena memang it's not quite popular, but I mean it can be your career in the future. Bahas karir nih di masa depan ya kak. Balik ke masa lalu, apa sih jurusan kakak? What is your major in your university? Bisa dijawab kepada Kak Aku Laila dulu nih. dulu. Jadi kuliahku itu social anthropology, and the reason why I choose this job because I'm passionate to work in NGO. Kenapa? Karena memang ketika aku kuliah, memang dari semester 5 aku udah cari-cari informasi mengenai kerjaan yang mungkin cocok ke jurusanku dan juga yang bisa mendevelop aku gitu ke depannya. Karena honestly, I don't like to work itu monoton gitu kan. Nah, jadi itu kayak okay, I was quite sure that this is the job that I want to have in my life. I want to enhance my career in the future by having this job gitu kan. Nah, jadi disinilah aku berada. Memang pada dasarnya aku itu merasa ketika aku sharing, karena dulu di kuliahan kan aktif di organisasi, terus juga aktif menjadi volunteer, and I felt so happy by doing that. Jadi itu kayaknya sih yang lebih kuat. Jadi memang passionnya, terus aku merasa I will be happy if I do this job. Gitu sih. Wah, luar biasa sekali ya kak. Nah kak, tadi kakak bilang bahwa jurusan kakak itu adalah antropologi ya. Aku mau tanya nih kak, antropologi itu bahas tentang apa sih di kuliah? Soalnya kan juga asing di telinga orang-orang nih antropologi gitu. Iya, memang kerjaanku itu asing, mata kuliahku, maksudnya jurusanku itu asing. Jadi untuk jurusan sendiri, antropologi sosial, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, mungkin kalau untuk jelasnya lagi, kita di channel yang lain kali ya. Cuman itu aja sih, jadi anthropos and logos. Jadi antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Oke, channel yang lain ya kak, bukan konten yang lain ya. Oke, Iya, sip. ya. I mean, content. I'm not quite familiar with the YouTube stuffs. Oke. Nah, kalau Kak Aya nih apa jurusannya Kak waktu kuliah dulu? Oke, jurusan. Nah, jadi teman-teman kalau mau share sih tentang jurusannya Cahaya, aku pribadi sih mulai dari jurusan, kemudian sekarang memutuskan bekerja di NGO itu panjang ceritanya dan agak unik memang kalau detailin dari awal. Tapi singkatnya, aku itu kuliah jurusan biologi. And the way I join NGO and work as a social worker itu panjang ceritanya. Jadi teman-teman di biologi itu mungkin awam juga udah tahu belajar tentang alam sekitar, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, dan ada sih hubungannya ke NGO karena memang kita belajar tentang manusia juga. Cuman kalau secara prakteknya apa yang saya pelajari di biologi dan apa yang saya tekuni sekarang di dunia NGO itu berbeda banget, dan itu benar-benar usaha yang paling keras di akunya sekarang sampai aku bisa join dan merasa nyaman dengan pekerjaan aku sekarang, bahkan lebih cinta kerja di NGO. Itu memang benar-benar gimana ya, penuh perjuangan lah gitu, karena memang di luar perencanaan. Tadi kakak bilang ada perbedaan nih antara jurusan sama kerjaan nih. Aku mau tahu nih kak, satu aja perbedaannya apa gitu yang kakak temui di tempat kakak kerja sekarang. Oke, kalau perbedaannya itu benar-benar kontras ya, karena di biologi pun
aku itu milih jurusan tentang dunia tumbuhan, yaitu kultur jaringan tanaman. Dan spesifiknya tanaman apa? Itu tanaman kopi, guys. Gitu. Jadi sekarang aku kerja di dunia masyarakat yang memang kita membangun karakternya menjadi pribadi atau karakter yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman bisa bayangin tuh gimana ribetnya dan masa transisinya aku bisa memahami tumbuhan dan memang bertanggung jawab mengamati perubahan karakter masyarakat gitu. Nah, itu memang benar-benar jadi gejolak di akunya, tapi percayalah teman-teman, guys, kerja di NGO itu menyenangkan dan sekarang mindset aku tentang NGO itu kayak bisa mengubah pribadi aku sendiri, jangankan masyarakat gitu. Aku bisa belajar banyak tentang bagaimana memperbaiki pribadi aku dan berdampingan dengan masyarakat kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Wah, salut sekali dengan Kak Aya ya. Penuh perjuangan dan selama bertahun-tahun untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Nah, ini pertanyaan paling banyak ditanyakan anak-anak kuliahan. Perlukah bahasa Inggris, Kak? Perlu untuk master gitu, untuk bekerja di perlukah bahasa Inggris untuk bekerja di NGO? Bisa dijawab, Kak Lela mungkin? Ketika memang kita mau bekerja di NGO, English is a must. Jadi if you want to accelerate your career, you have to be able to speak in English. Gitu. Apalagi kalau NGO-nya memang yang fundingnya itu Amerika. Tapi pun dulu pas aku di yang NGO itu yang South Korean, semua reportnya malahan in English juga gitu kan. Jadi kalau pertanyaan itu adalah it's a must gitu sih. Jadi memang harus benar-benar menguasai bahasa Inggris supaya gampang untuk bekerja di NGO ya Kak. Jadi juga ketika mungkin ingin masuk ke NGO di awal-awal karir itu sebenarnya banyak NGO yang nggak harus sih bahasa Inggris karena biasanya kan kalau field staff yang di lapangan kan berinteraksi sama komunitas atau masyarakat lokal. Jadi kan nggak pakai bahasa Inggris gitu. Tapi memang ketika pertanyaannya, if you want to have a career in NGO or if you want to enhance your career in the NGO, memang kita harus bisa berbahasa Inggris gitu. Karena juga dulu lembagaku sebelumnya yang from South Korea itu kami harus berbahasa Inggris gitu dari staf lapangannya sampai jajaran yang bagian di head office pastilah bahasa Inggris gitu. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Kak Aya. What is the first impression for working in NGO? Oke Kak Aya, silakan. Nah, kalau tentang first impression ya, teman-teman, kesan pertama bekerja di NGO itu sebenarnya gimana, shocking ya. Jadi itu benar-benar bikin aku kaget, kayak gini nih gitu. Karena sebelumnya the way I decide to join NGO sebenarnya kayak di awal aku bilang bukan dari perencanaan karena mungkin kebetulan NGO ini dikenalkan oleh Kak Laila. Jadi di tahun pertama dan mungkin sampai sekarang secara kebetulan aku dan Kak Laila join di NGO yang sama. Nah, di NGO pertama yang dari Korea udah dapat gambaran umum tentang pekerjaan di NGO gitu. Kemudian ada kesempatan open recruitment, terus aku apply, and then first impressionnya, wah kerja di NGO, fresh graduate, offering letternya udah segini nih salary-nya gitu kan. Nah, oke, kayaknya kalau secara umum ya gitu, orang-orang yang baru lulus kuliah pasti tertarik lah gitu, udah bisa menghasilkan pendapatan sendiri dengan kemampuan yang memang masih baru belajar gitu ya. Nah, itu sih dari salary-nya. Oke, saya terima and then I join the organization.
Terus di hari pertama bekerja di NGO, nah jadi aku datang dong ke kantornya gitu, ngelihat di mana meja kita kerja. Kemudian ini masih gedung ya, kita belum cerita tentang masyarakatnya gitu. Nah, di gedungnya itu ini serius, aku kerja di sini gitu. Kemudian yang pertama kali kesannya itu adalah ya meja dideretin gitu, persis kayak rumah, bukan kayak dunia perkantoran gitu. Hanya saja fasilitas yang ada di dalam rumah itu adalah fasilitas yang support system untuk pekerjaannya kita gitu, kayak komputer apa gitu. Dunia kantor hanya saja memang desainnya itu benar-benar kayak rumah, gimana masyarakat dampingan kita. Nah itu yang bikin aku kayak kaget, wah ya jadi kerjanya kayak gini gitu. Jadi di luar dari imajinasinya dan asumsinya aku gitu. eh, udah mulai gerah nih karena di hari pertama kerja kayaknya nggak bener. Dan malamnya setelah balik dari kantor, perkenalan, kemudian beradaptasi mana-mana yang harus aku benahin ketika ngelanjutin kerja di sini nanti gitu. Malamnya ketika udah pingin istirahat gitu, balik ke tempat tinggal, jadi berpikir panjang. Karena aku pribadi ya, yang awalnya di biologi selama 4 tahun kerjanya itu bagian kultur jaringan dunia lab yang steril gitu ya, tiba-tiba harus kerja di dunia yang kayak gitu. Itu benar-benar bertolak belakang di akunya pribadi gitu. Jadi mikir kayak oke, kayaknya seminggu aja deh aku bertahan di sini daripada aku nggak nyaman dan mengganggu kejiwaan aku mending bisa komunikasikan nanti ke supervisor aku gitu. Karena bener-bener nggak nyaman di akunya. Dari segi kondisi gedungnya, kemudian dari segi orang-orangnya gitu. Karena memang teman-teman kalau boleh sharing nih ya, kerja di NGO itu nggak seformal pekerjaan di perusahaan profit yang kita itu benar-benar harus mm, acting sesuai dengan jabatan kita, udah clear itu tanggung jawab gitu. Nah di NGO nggak kayak gitu. Kita benar-benar orangnya humble, layaknya keluarga, jadi nggak terlalu ribet gitu. Tapi kalau udah di masalah program, desain program tentang ini gitu, administrasi ya memang kita serius. Tapi kalau interaksi sehari-harinya itu benar-benar kayak ini kerja nggak sih gitu loh pertamanya. Bahkan dari segi fasilitas, tempat tinggal, orang-orangnya semuanya bikin shock. Tapi pada akhirnya setelah aku jalanin malah bersyukur gitu ke belakangnya. Itu sih yang bikin berkesan sampai sekarang, dan benar-benar itu yang aku pelajari, aku pahami dan coba menikmati sampai sekarang. Aku pingin gitu orang-orang di sekitar aku banyak yang tergerak hatinya untuk bergabung di NGO. Itu aja sih. Tidak kakak sukai bisa menempa kakak untuk bertahan di dunia kerja NGO ya kak, luar biasa. Nah, kalau Kak Laila nih, first impression-nya apa? Apakah sudah kayak ini sudah representatif atau ada yang mau ditambahkan? Silakan Kak Laila. Oh, pastinya beda dong ya. Soalnya kalau ini kan pengalamannya mungkin bisa dimiliki perorangan. Tapi juga ada sih kesannya yang kami miliki bersama, tapi nanti aku ceritain. Nah, kalau kesan pertama itu memang aku beda ya sama Cahaya. Kesan pertamaku itu di NGO malah wow gitu. Kesanku itu pertama kali pada saat magang. Nah, jadi kan kita nggak tahu tuh. I didn't have any information. I didn't know anything about NGOs at the moment when I was university student. Gitu kan. Jadi aku tanya my dosen aku gitu kan, NGO itu di Medan di mana-mana aja ya gitu kan. Terus aku tanya dosen aku, terus ada satu NGO yang bergerak di bidang sanitasi dan air bersih, dan itu dari Amerika. Terus di sana cuma modal nekat, datang aja. Jadi kayak datang, terus aku mau magang di sini dan mereka lihat CV gitu kan. Dan singkat cerita diterima walaupun ada beberapa proses. Nah, di situ aku melihat orang-orangnya, wow, they were very amazingly brilliant gitu. Jadi kesan pertamaku itu ketika mengikuti rapat mereka, ketika mengikuti maksud diskusi bersama mereka gitu kan.
aku merasa mereka itu orang-orang pinter gitu. Dan aku sangat bisa dibilang I was amazed by smart people gitu kan. Jadi aku bilang, oh kerjanya nggak monoton ya. Terus yang aku lihat, walaupun aku magang, di satu sisi kan kita tetap berpikir nih, ketika aku memilih kerja ini, how can I live my life gitu. Maksudnya, can I earn money from this job gitu. Karena kita bicara mengenai penghidupan gitu kan. Nah ketika aku magang, surprisingly, yang kuterima itu kayaknya di atas rata-rata gitu. Cuman untuk mahasiswa magang gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu hal juga. Terus memang aku suka nuansa kerjanya, nggak monoton. Terus juga, we traveled a lot. Jadi bahkan ketika aku magang juga, aku itu travel a lot to some cities in Indonesia gitu kan. Dan itu sepertinya kita bertemu orang baru, bertemu banyak orang. Dan kesanku itu di situ sebenarnya. Dan itunya alasanku mengapa aku memilih untuk bekerja di NGO. Karena ketika mungkin kita berbagi, terus pekerjaannya, memang setiap pekerjaan itu kan menolong orang, membantu orang. Tapi di NGO ini mungkin direksi dia gitu, kayak we see the communities, kita lihat the problems, and then we help, we contribute to solve it together with them gitu sih. Jadi tantangannya mungkin juga menjadi kesanku. Nah itu yang pertama. Terus kesan yang kedua itu, nah agak berbeda gitu kan. Jadi kan NGO ini beda-beda, pasti beda NGO, beda nuansa, beda apa ya, sama tadi yang seperti dikatakan Cahaya. Jadi NGO yang keduaku ini, aku sudah fully position. Jadi kayak udah officially work lah gitu kan, udah tamat kuliah. Nah, jadi ketika bergabung, kan interviewnya in English gitu kan. Itu sudah aku sadari dari awal. Oke. Dan yang membuat kaget itu kan, sekarang aku bekerja di NGO yang fokusnya di rural gitu kan, yang rata-rata tempatnya itu remote area gitu. Nah sebelumnya itu dia lebih ke red zone gitu kan, jadi kayak tempat yang punya high crime gitu, jadi tingkat kriminalnya tinggi. Nah jadi agak shock ya kan, pertama kali ke sana terus lihat gaji oke, diterima, lihat kantornya itu sih juga satu ya kan. Tapi memang nggak terlalu kaget karena ketika aku magang aku memang tahu NGO itu memang berkantornya di rumah-rumah. Artinya memang ada sih yang di gedung, cuman kadang ketika dia langsung, kan beberapa NGO punya apa ya, metode yang beda atau sistem yang beda tuh. Jadi ada memang dia harus tinggal di komunitas yang dia dampingi. Jadi bayangkan di red zone itu lumayan agak ke pinggiran kota. Nah, mungkin kita bisa menemukan gedung yang bagus kan. Nah jadi melihat gedungnya oke, tapi kok kayak gini ya gitu, tapi oke gitu kan. Terus melihat karakter masyarakatnya, oh luar biasa sekali. Tapi kita berbicara mengenai kesan, aku tuh punya 2 kesan yang paling ku ingat dari tempat itu. Yang pertama, kesannya itu berbarengan dengan Cahaya. Nah jadi kesannya itu lagi saat aku bergabung di NGO yang aku udah fully position, I mean I work there, bukan intern lah begitu kan. Jadi karena itu red zone, ditodong pastinya pernah. Jadi itu pas kami sama Cahaya pergi mau meeting, terus di tengah jalan kami ditodong dan I was so panic. Dan the funny thing at that moment was, Cahaya itu 1 hari bekerja sepertinya. Jadi dia masuk misalnya Selasa nih, terus Rabunya kami langsung meeting kan. Terus disitulah penodongan itu terjadi, ya kan. Terus aku ingat 1 malam sebelumnya Cahaya itu ngomong kayak gini nih, karena dia melihat segala hal itu kan, aku kayaknya resign aja Kak, aku nggak sanggup, aku pokoknya besok resign lah gitu kan, nggak usah lah, mungkin ini bukan hal yang berat loh, maksudnya aku kan lebih dahulu tuh di sana kan, maksudnya aku udah kayak, oh memangnya begitu di sini, and I was fine gitu kan, jadi Ayah juga baby aja kok gitu. Nah jadi aku menguatkan dia pada malam itu kan, dia udah kayaknya sih nggak dengar apa yang aku bilang, aku yakin sekali pada saat itu kan melihat ekspresinya. Cuman aku bilang it wasn't a big deal, kamu bisa kok bertahan gitu lah kan. Terus mulailah kami di hari besoknya ditodong lah kan. Nah di situ aku tidak bisa berkata-kata sebenarnya kan, karena kayak it was too sudden gitu loh, belum lagi udah satu gitu kan. Dan memang ketika balik ke sini kayaknya ngeri sendiri sih gitu. Jadi ketika sudah dilewati
itu terasa ngeri gitu. Tapi ketika dijalani pada saat itu kayaknya nggak ngeri-ngeri banget gitu kan. Tapi ketika aku sudah pindah ke lembaga lain, pindah tempat gitu kan, ingat itu kayaknya how amazing I was gitu kan, aku bisa loh kayak gitu. Terus ketika kita jalan setiap 5 meter ada orang gila gitu. Jadi bayangkan ketika kita pertama kali kerja, kita semangat-semangatnya, kita mau jogging, kita mau running gitu kan. Karena kebetulan satu rekrutnya aku itu seumuran gitu kan, jadi masih jiwa-jiwa muda lah kan gitu. Jadi ketika mau jogging, lihat tiap 5 meter orang gila, 5 meter orang gila. Dan itu it's real, ini bukan mendramatisir, ini bukan lebay. Dan bahkan di depan tempat kami tinggal, kan tempat kami itu disediakan sama lembaga kami, tapi kami yang milih gitu kan, yang paling nyaman lah di daerah itu kan. Di depan pintu pun disambut orang gila, itu sempat sepertinya orang gilanya jatuh cinta dengan cahaya. Jadi tiap pagi di depan aja gitu, dan itu real ya, orang gila beneran gitu. Jadi bukan mengada-ngada gitu, karena tempat ini juga kan memang high ya dalam kriminal, sabu gitu, merajalela memang. Nah itu sangat berkesan sebenarnya, dan aku tinggal di sana 3 tahun. Dan aku pernah pada saat makan, gitu kan dengan temanku makan malam, terus ada yang perang gitu. Perangnya itu bukan ini ya, bukan perang kayak adu mulut gitu kan, contoh-contoh enggak, pakai pedang. Jadi bayangkan itu di sebelah kami, dan mungkin sudah merasa kayak oke, that was fine gitu kan, ini udah biasa sih kayaknya. Jadi biasa aja gitu, duduk sambil makan, karena sepertinya lapar ini lebih matter the most daripada lihat orang yang pedang-pedangan gitu sih. Jadi itu sangat berkesan sekali. Itu kayaknya Cahaya udah nggak di situ, udah nggak sama aku sih. Jadi mungkin kenangan yang berkesan itu dia nggak dapat yang itu. Nah, terus juga kalau punya kesan, aku banyak sih kesannya. Jadi mungkin ini channelnya panjang, aku aja nih yang ngomongnya kan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini berbagi. Nah, ketika itu aku pindah nih ke lembaga baru. Nah, biasanya kan aku di perkotaan, walaupun tingkat kriminal tinggi, tapi masih perkotaan. Indomaret ada gitu kan. Alfamart di mana-mana gitu kan. Nah, ini kebetulan lokasi area yang didampingi seluruh Indonesia itu remote area gitu. Yang remote-nya itu bukan kayak remote kayak mana ya, sinyal mungkin kadang ada, kadang tidak gitu. Tapi ini remote yang beneran kayak ke sana harus naik perahu, harus naik kapal. Di sana juga pasti sinyal nggak ada internet pastinya, nggak ada listrik di beberapa desanya. Terus juga tempatnya terkenal dengan ombak-ombak yang tinggi. Terus harus 7 jam atau 8 jam ke sana naik kapal. Gitu kan. Nah, di awal-awal aku tuh udah panik. Kayak mana? Jadi sebenarnya ketika, padahal udah pernah sih sebelumnya, kayak aku udah melewati banyak hal tuh yang seram-seramnya, yang mungkin lumayan ekstrim lah bagi beberapa orang dan bagiku gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan hal yang baru lagi, kayaknya tetap juga kayak, am I sure with this gitu kan? Tapi kan harus dijalani gitu. Terus datanglah kita ke remote area itu, dan aku memang 2 bulan di sana tanpa sinyal sama sekali. No YouTube, no Facebook, no Instagram. Kayaknya bisa sih upload sikit-sikit kalau lagi kalau wifi desa itu lagi bagus. Jadi ada sih wifi sama desa, tapi itu cuman bisa kirim WhatsApp, dan itu 3 menit satu teks gitu. Dan sekarang kayaknya udah ditarik lagi sih dari daerahnya gitu kan. Nah, jadi di sana aku kena gejala DBD, terus juga ketika pulang lagi badai-badainya. Jadi it was my first time kayak merasakan badai itu gimana di tengah laut gitu kan. Itu sih yang berkesan sejauh ini. Kalau dari aku, sebenarnya banyak sih yang berkesan-kesan lagi. Jadi sebenarnya kerja di NGO ini memang akan banyak kesan, tapi walaupun itu challenging, itu yang buat orang sepertinya beberapa temanku, kolegaku yang kutanya, itu sisi fun-nya gitu loh. Karena kita bekerja memang langsung kayak terjun gitu, we help them. Dan there were so many experiences, and you travel a lot. Gitu sih, dari aku. Jadi jawaban Kak Lele tadi ternyata sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya, apa saja hal yang terburuk dan terbaik yang dirasakan selama bekerja di NGO. Nah, mungkin kayak ada tambahan, apa sih pengalaman terbaik dan terburuk yang juga Kakak alami? Oke. Jadi kayak yang Kak Laila udah jelasin tadi ya kawan-kawan,
selama bekerja di NGO itu aku pribadi menarik bahwa semua pengalaman baik itu positif dan negatifnya it's improve me. Nah, maksudnya itu selain kita mendevelop orang-orang di sekitar kita, masyarakat dan lingkungan kita, honestly, personally, it's improve all of things about me gitu. Bagaimana cara pandang saya tentang masyarakat, bagaimana aku memahami lingkungan sekitar aku dan memahami pribadi aku bahkan itu benar-benar membantu aku dan itu yang bikin aku bisa bertahan sampai sekarang bekerja di dunia NGO. Di NGO pertama yang dari Korea, hal yang paling berkesan di aku pribadi adalah bukan remote-nya areanya, tapi kayak wilayah dampingan kita itu adalah salah satu wilayah red zone di Sumatera Utara, bagian pinggiran yang memang kriminalitasnya itu menjadi efek besar. Kenapa masyarakat di wilayah itu maksudnya mandek dan tidak terlalu aware sama pendidikan, kesehatan, dan bahkan ekonomi gitu. Jadi masyarakatnya kayak gitu-gitu aja. Bahkan dikatakan red zone karena memang ada banyak case masyarakat di sana yang harus kita perbaiki gitu. Nah, mungkin kawan-kawan bisa bayangkan bekerja di wilayah yang memang kriminalitasnya tinggi. Jadi komposisi masyarakatnya pasti sangat beragam di sana. Yang memang drugs user itu banyak, kemudian yang masyarakat terganggu jiwanya juga lumayan, yang tindak kekerasan juga lumayan banyak di sana. Itu benar-benar jadi tantangan yang sangat besar di aku, terlebih lagi kondisi yang udah aku jelasin di first impression bergabung di kantor NGO yang ada di sana, yang itu sangat mengganggu di akunya secara pribadi. Tadi Kak Laila ada nyebutin nih, you have travel a lot. Jadi mungkin bisa menjadi inspirasi yang lain ketika bekerja di NGO. Pernah travel di mana aja, nanti kita sisipin foto-fotonya ya Kak. Biar menjadi semangat-semangat yang lain juga untuk sekedar sharing. Boleh. Cuman intinya ketika di NGO memang itu sebenarnya hal yang lumrah sih di NGO bagi orang NGO, tapi tergantung NGO-nya juga, tergantung cakupan wilayahnya juga gitu kan. Tapi memang NGO-nya kan biasanya akan banyak tuh wilayahnya, ada bisa seluruh Indonesia, ada mungkin di beberapa titik Indonesia, tapi intinya kita akan terus-terusan kayak traveling bolak-balik gitu, mungkin kayak office-nya atau ke area yang lainnya di belahan Indonesia yang lain gitu sih. Jadi yang aku maksud dengan tidak monoton sih itu juga sebenarnya. Jadi memang kalau untuk orang yang suka traveling, memang NGO itu kayak kebanyakan travelingku pribadi itu memang kayak sekaligus memang kerja gitu. Jadi bukan yang sengaja ngambil cuti, tapi kadang memang kami kan buat kegiatan ataupun buat conference, buat meeting kan biasanya di satu titik gitu kan. Sedangkan staf-stafnya ada di beberapa daerah, di beberapa provinsi, ya pastilah kami disatukan di titik itu. Jadi gitu sih. Oke, kita kembali ke topik yang sedang hangat-hangatnya Kak nih, coronavirus. Apa sih dampak virus yang ada sekarang ini terhadap pekerjaan-pekerjaan kakak-kakak sekalian? Nah, mungkin bisa dijawab di awal oleh Kak Aya dulu. Ya, jadi kawan-kawan, karena memang dampak masa pandemi COVID-19 di Indonesia itu memang menjarah ke semua bidang ya, gak terkecuali sama dunia NGO juga. Kayak aku sama Kak Laila, di organisasi yang sekarang, karena memang basicnya posisi aku sekarang di NGO ini adalah mendampingi masyarakat di wilayah dampingan direct gitu langsung. Jadi aku yang sebagai fasilitator bagian anak
khususnya bagian pendidikan dan kesehatan juga, karena memang kita facilitate them with our programs like teach them about reading, and then banyak lagi kegiatan-kegiatan yang setiap harinya saya tekuni, yaitu memang berhadapan dengan mereka, dengan anak-anak. Ya, ke sekolah-sekolah kita sosialisasi tentang PHBS misalnya, kemudian di sorenya kita ngumpulin mereka di sanggar anak, belajar membaca, belajar bernyanyi, berhitung, seperti itu. Setiap harinya rutinitasnya seperti itu. Jadi di masa pandemik ini kita benar-benar harus diwajibkan karantina mandiri di rumah. Nah, secara sistem di organisasi kerja dari rumah untuk di bagian level fasilitator, staf lapangan itu aku pribadi ngerasa kayak dirugikan gitu ya, sangat terkekang jadinya, karena setiap hari saya harus turun ke lapangan, tapi di sisi lain di masa pandemi kita harus berada di rumah gitu. Nah, jadinya tapi dengan adanya masa pandemi kayak gini, dari kebijakan program di organisasi ini pun menyarankan staf lapangan seperti aku untuk meningkatkan capacity building-nya seluruh staf di rumah gitu. Karena memang basically kan NGO itu bekerja dengan masyarakat. Artinya dengan adanya kegiatan di luar bersama masyarakat, disitulah NGO bisa hidup. Nah, ketika kita sudah disarankan untuk menjaga jarak, menjaga pertemuan dengan orang lain di luar rumah, itu akan mengganggu sistem kerjanya NGO sebenarnya, khususnya yang di bagian COMDEV, Community Development. Artinya dengan masa pandemik ini kita kayak vakum, tapi di masa vakum ini kita lebih kayak memperbaiki desain programnya kita, memperbaiki kapasitas masing-masing staffnya, jadi sehingga nanti setelah masa pandemik ini berakhir, kita bisa balik kerja normal dengan desain program yang lebih bagus, yang lebih yang lebih berdampak di masyarakat, dan staf-staf yang mendampingi masyarakat di lapangan juga lebih siap gitu. Oke Kak, kalau menurut Kak Laila, apa sih dampak COVID-19 terhadap pekerjaan Kakak? Secara Kakak memang bekerja di NGO yang sama, tapi dalam bidang yang berbeda kan? Silakan dijawab Kak. Kalau aku pribadi kan fokusnya di NGO yang sekarang lebih ke mendesain, memang tetap ke lapangan tapi tidak ikut biasanya mengeksekusi kegiatan, jadi hanya mendesain program. Nah, kalau untuk aku sendiri memang beruntungnya kerja dari rumah gitu, jadi memang ke lembaga kami punya kebijakan bahwasanya kami bisa bekerja dari rumah. Oke, ini kita sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. How your job can change you to be a better person? Nah, ini bisa dijawab Kak Laila dulu deh ya. Boleh? Silakan Kak Laila. Secara pribadi memang karena juga motivasiku di awal bekerja adalah bagaimana aku bisa berdampak baik terhadap orang lain. I mean, how can I make something better and how can I benefit people gitu. Jadi kayak bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan memang kerjaan ini menurutku mendukung sih dalam hal itu, terlepas di divisi manapun kami, di bagian manapun pekerjaannya. Tapi yang sejauh ini yang aku yakini adalah NGO itu memang untuk bagaimana kita membantu orang lain, mengeluarkan mereka dari kemiskinan, dalam banyak hal ya kemiskinan ini kan. Dan itu sih yang membuat aku banyak bersyukur juga. Jadi ketika mungkin kita tidak bisa membandingkan memang, tetapi secara tidak langsung ketika aku di NGO, aku merasa banyak hal yang harus aku syukuri gitu. Ketika di NGO juga aku merasa aku banyak hal yang aku pelajari, ilmuku bertambah, terus juga NGO itu selalu memberikan chance improve-nya di sini luar biasa gitu menurutku pribadi. Dan juga yang paling penting aku bisa merasa kayak
apapun yang aku kerjakan sekarang mungkin bisa membuat hidup seseorang jauh lebih baik gitu sih. Itu sih kalau dari aku. Oke, kita lanjut ke jawaban Kak Aya nih. Gimana perubahannya? Apakah sudah menjadi lebih baik setelah bekerja di NGO atau ada perubahan-perubahan apa saja yang terjadi? Iya, jadi oke, bagaimana NGO mengubah dan memberikan hal-hal baik ke aku gitu. Nah, kalau aku pribadi selama bekerja di NGO itu banyak mengubah sudut pandang aku tentang kehidupan khususnya karena memang berdampingan dengan masyarakat. Dan kebetulan semenjak saya bergabung di dunia NGO sampai sekarang saya lebih banyak berinteraksi untuk anak-anak. Jadi saya itu fokus mendampingi masyarakat di sektor education, pendidikan dan health di kesehatan gitu. Nah, selama bekerja dan berinteraksi dengan mereka, aku yang dulunya kurang paham dengan psikologisnya anak gitu, yang memang di dunia biologi pun aku tidak di provide ilmu tentang bagaimana mendekati karakter anak dan bagaimana bisa membuat mereka catching terhadap kita, apa yang ingin kita sampaikan bisa sampai kepada mereka sesuai dengan harapannya. Aku memahami bahwa dengan bekerja di NGO itu, aku lebih menghargai segala sesuatu yang aku punya. Baik itu menghargai orang lain dalam hal partner kerja, kemudian orang lain dalam hal masyarakat yang aku dampingi, dan kemudian karena bekerja di NGO ini, kita merasakan impact ataupun dampaknya itu nyata, orang-orang yang kita dampingi ini merasa lebih baik dengan adanya kita sebagai orang-orang yang mendampingi dan mengarahkan mereka, itu yang menjadi kepuasan tersendiri di akunya gitu. Nah, misalnya ketika aku kerja di NGO pertama yang berasal dari Korea, nah melepaskan komunitas yang kita dampingi itu karena sudah saking dekatnya sama mereka itu jadi sesuatu yang berat karena memandang ikatan emosi yang sudah terikat ke mereka. Kita udah kadung bondingnya sama mereka dan bahkan menjadikan mereka itu adalah keluarga di kita karena kita harus tinggal bersama mereka gitu. Jadi kita punya banyak keluarga di setiap wilayah yang kita dampingi karena kita direct interaction dengan mereka. Khususnya posisi aku yang memang dekat dengan anak-anak, bayangin nih kalau misalkan seorang orang tua yang ngebesarin anaknya yang belum bisa makan jadi bisa makan sendiri, yang nggak bisa pakai baju jadi bisa mandiri gitu. Sepuas itu gitu. Ketika program yang sudah kita jalankan di masyarakat berdampak minimal 5% gitu, perubahan yang kita lihat itu menjadi kepuasan yang memang luar biasa di kita gitu. Pun bekerja dengan masyarakat yang memang sangat dinamis, bisa jadi apa yang kita sampaikan bertolak belakang dengan pemikiran mereka, tapi di situnya kita berjuang, kita belajar terus ketika sampai pada tujuan kita, itu yang bikin kita kayak merasa berubah. Sampai-sampai ya, kalau aku itu dulu bisa share ke kawan-kawan, saking ekstrimnya wilayah di NGO pertama, itu setiap kita sholat gitu kan sampai nangis gitu loh, bisa nggak aku kuat nggak gitu, tapi di situ ketika kita udah belajar dengan nggak penakut sama orang orang gila yang terganggu jiwanya gitu, kita paham bagaimana cara mengamankan diri dengan tidak menyinggung mereka gitu. Kemudian aku yang kurang dekat dengan anak-anak karena terbiasa di dunia laboratorium, tapi sekarang jadinya interaksinya sama anak-anak gitu. Nah, di situ melewati fase-fase yang seperti itulah yang bikin kita dan aku pribadi ngerasa berkembang gitu. Itu juga sih. Dan itu juga yang ingin aku share ke orang-orang mungkin di sekitar sana atau teman-teman akademisi lainnya yang memang tidak tertarik ke dunia NGO, ingin gitu nyampein ke orang-orang di luar,
ayolah kerja di NGO gitu. Padahal kita kan bukan bagian dari fundraisingnya, ataupun mungkin bukan kayak sales gitu yang harus menggembor-gemborkan orang kerja di NGO. Cuma dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya, pingin gitu banyak orang yang berinisiatif membantu orang-orang di sekitarnya dengan bergabung di dunia NGO. Kira-kira seperti itu kan, Kak. Luar biasa sekali ya Kak, dari segi penambahan kematangan diri, pendewasaan diri, dan juga tingkat altruisme yang semakin meninggi untuk dapat berguna kepada orang yang banyak. Wah. Nah, finally we are in the last question. Yay. Okay. What messages that you want to share for everyone who have the same dream like you to be a social worker? Bisa dijawab dulu dari Kak Laila dulu deh. Kak Laila, silakan. Ya, oke. Kita nggak punya skrip ya kan, jadi ini betulan natural ya guys. Jadi sebenarnya kalau pesan dari aku sih, memang setiap pekerjaan itu baik. Maksudnya people have different path. Jadi apapun itu yang pasti harus didasari oleh passion. Karena aku sendiri menggeluti pekerjaan ini karena memang passionku, kerinduanku adalah aku bisa berbagi sama orang lain, aku bisa bermanfaat dengan orang lain. Dan yang pasti adalah ini adalah pekerjaan sesuatu yang aku cintai, yang mungkin ketika 10 tahun ke depan, bayanganku sekarang, this is the job that I will have. I mean, this is the job that I will keep on going in the next 10 years, in the next 15 years. Gitu sih. Jadi memang ketika mungkin adik-adik ataupun siapapun yang lagi melihat video ini ingin menggeluti pekerjaan ini, yang pasti adalah pertama mungkin bahasa Inggris kalau misalnya dia memang ingin di NGO internasional. Terus juga mungkin sejak sekarang ketika kuliah untuk mempermudah sih, mungkin tidak terlalu shock, mulai bisa untuk mengikuti kegiatan sosial. Dan yang pasti ini sendiri satu pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang-orang, is it voluntary? Do you get paid with that? Gitu kan. Do you get paid with that? Gitu. Nah, this is work gitu kan. Kita bekerja di sini. Automatically you will get paid gitu. Karena banyak orang yang berpikir kayak pekerjaan NGO ini kan sebenarnya yang kita lihat ketika perang di Irak. Maksudnya ini terlalu luas ya, tapi mungkin orang yang kenalnya yang kayak gitu kan. Ada perang, kita datang, kita bantu. Ada misalnya wabah Ebola di Afrika, ada yang bantu. Nah, itu kan biasanya orang NGO terjun tuh di situ. Ada bencana alam, tsunami, gempa. Nah, itu tidak seperti yang dibayangkan gitu. Pastinya di organization will be responsible for your life gitu. Karena nggak mungkin dia akan menjerumuskan kita. Ini adalah learn English, improve your English skill. Jadi if you want to apply for this job, there is a website for this particular jobs gitu. Jadi memang ada website, memang itu khusus untuk pekerja NGO. And intinya you can get money as well from this Intinya job. adalah Iya, maaf deh ya. intinya adalah tetap ya. Intinya adalah tetap bermimpi dan tetap memperkaya pengembangan diri khususnya dalam bahasa Inggris, dan juga ketika kamu mengerjakan sesuatu, walaupun kamu menolong orang, kamu juga bakal diapresiasi akan hal itu. Nah, pertanyaan yang sama juga ke saya nih, apa pesan untuk mereka? Social worker adalah media dan wadah untuk kita semua bisa benar-benar berbagi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Artinya dengan kita berbagi, kita juga mendapatkan benefit dari NGO tempat kita bekerja. Dan NGO itu mewadahi, memfasilitasi kita untuk bisa menyampaikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Padahal banyak tuh ya di luar sana yang memang pingin bantu orang lain tapi nggak tahu caranya gimana. Di NGO kita didesain program, kemudian kita dapat salary, difasilitasi. Selama kita bergabung di NGO itu, kita juga dikasih kapasitas gitu. Kita dididik di dalamnya dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat besar di aku pribadi karena banyak hal yang bisa aku pelajari di sini, kemudian banyak hal yang bisa
membantu aku untuk memperbaiki masa depan aku khususnya gitu. Jadi bukan hanya berbagi untuk orang lain, tapi benar-benar bisa membentuk pribadi kita gitu. Intinya ketika teman-teman ingin menjadi social worker dan memutuskan untuk menjadi social worker, seberat apapun tantangan yang harus kalian hadapi di luar dari ekspektasi sekalipun, yakinlah berdampingan dengan masyarakat itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki pribadi kita masing-masing gitu. Kekuatan kita ingin membantu orang lain itulah yang yang akan memberikan hal-hal positif di diri kita. Karena memang manusia begitu ya, kawan-kawan. Hal-hal baik yang diingat orang lain mudah-mudahan dibawa gitu loh sampai ke doa-doa mereka. Padahal bayangin kalau misalkan kita kasih makanan ke pemulung misalnya di jalanan dan mereka nanya nama kita, ini orang nih bantu kita, ini orang nih udah pernah nyelamatin hidup kita, bahkan mengubah sudut pandang mereka. Dan itu sangat keren gitu loh. Bahkan ketika sampai mereka mendoakan kita, jangankan membalas gitu ya, mendoakan kita aja itu adalah suatu kebaikan kan untuk kita gitu. Maka itu sih bahwa social worker itu pekerjaan mulia, dan pesan aku sesulit apapun nantinya fase-fase yang harus dihadapi kawan-kawan ketika sudah bergabung di dunia per-NGO-an atau telah menjadi the real social worker, jangan sampai goyah dengan hal-hal kecil yang mungkin bisa mengubah pikiran teman-teman gitu, entah itu pribadi atau itu mungkin lingkungan sekitarnya. Karena semakin kita menekuni dunia NGO, itu yang membuat mindset kita semakin matang dan semakin dewasa gitu. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Banyak pengetahuan yang kita dapat dari kedua kakak kita ini, Kak Laila dan Kak Aya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami apa itu NGO, menambah wawasan, dan juga memperkuat motivasi untuk bisa menjadi social worker nantinya. Nah, terima kasih Kak Aya dan Kak Laila atas waktunya. Oke, mudah-mudahan kita bisa buat konten lagi, bahas NGO atau mungkin bidang-bidang yang berbeda lagi, seperti mungkin mau rekomendasi film atau rekomendasi buku yang juga ada di channel saya. Oh iya. Iya. Baiklah, sampai berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum.